طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, para asatidzah pembimbing tahsin, para YouTuber grup tim Hore, Dewan Pengurus tim Hore baik pusat maupun daerah, Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara kelas tahsin yang penuh dengan barokah ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, pada susunan acara pada malam hari ini, 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi oleh Ustadz, 3. Tanya jawab atau penjelasan, 4. Murojaah atau talaki nanti di breakout room masing-masing, 5. Doa penutup kafaratul majlis di breakout room masing-masing. Sebelum kita mulai acara tahsin kita pada malam hari ini, saya menginformasikan bahwa kajian tahsin ini disiarkan lewat channel YouTube Tim Hore agar semua peserta bisa belajar ulang setiap materi yang sudah dibahas. Adapun untuk kelancaran kajian online kita pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus Bapak-bapak dan Ibu-ibu patuhi, yaitu diantaranya 1. Selama acara pemaparan materi berlangsung, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon atau mikrofon akan kami set dalam keadaan mute. 2. Pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan pada malam hari ini bisa ditanyakan langsung di sesi tanya jawab berlangsung nanti. 3. Dianjurkan memakai busana sesuai syariat agama Islam. 4. Harap membuka mic dan kamera saat murojaah atau talaki berlangsung di breakout room masing-masing. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama mulai acara tahsin kita pada malam hari ini. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara pemaparan materi oleh Ustadz yang sudah hadir. Ustadz sudah hadir kah? Ustadzah Robiah ada ya? Ya, baru Ustadzah Robiah.
Assalamualaikum. Mungkin Waalaikumsalam. menunggu Ustadz Solah, rencananya Ustadz. Tapi tadi ada Ustadz Heri masuk sebentar. Iya, saya lihat tadi. Ya, tapi hilang lagi, mungkin jaringan atau apa. Tapi barusan saya dapat informasi Ustadz Solah yang akan menggantikan. Mungkin bisa diisi dulu oleh Ustazah Robiah. Oh iya, silakan Ustazah. Ustazah Tim Robiah. Takia, Bunda. Tim Takia. Ada Takia ya. Ustazah Mila, ada Ustazah Lana juga di dalam. Ustazah Robiah, boleh silakan dimulai aja. Assalamualaikum Ustazah Robiah. Assalamualaikum Neng Ustazah Lana. Takia Bud siapa? Ustazah Lana. Neng Ustazah Mila. Neng Ustazah Mila. Ya Umi. Saya nggak bisa menghubungi Neng Ustazah Robiah untuk memulai karena Ustadz Solah belum masuk. Ustadz Heri kayaknya mentah. Iya Umi, mohon ditunggu ya Umi, ini sedang mengkondisikan Ustadz Solah, katanya sinyalnya kurang Umi. Oh gitu. Jazakallah khair, Neng. Ya Umi, saya coba hubungi Ustazah Biah. Sambil menunggu, saya absen dulu mungkin ya. Silakan. Baik. Alhamdulillah sudah ada Bu Prapti. Hadir, siap Bunda. Ada Afiko. Ada Bunda Mursyida. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bunda Nani Zahra. Ada Muhammad Roni. Ada Habibatul Guriza. Oh iya, Habibatul Ghoriza. Ada Pak Topik, ada Bunda Indriani. Afwan, Ustadz Solah sudah masuk, silakan. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, sudah ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Sudah terdengar suara saya? Sudah Ustaz. Sudah. Baik. Boleh dimulai? Ya. Silakan untuk langsung ke materi mungkin Ustaz. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, semuanya karunia yang tiada terhitung dan tiada terhingga. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ini ada bapaknya? Ini Ada Ustaz. ada ya. Ada. Ibu sehat Ada, Ibu. semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Insya Allah di malam hari ini melanjutkan pelajaran kita tentang tajwidul Quran ya. Tajwidul Quran yang merupakan kewajiban kita semuanya untuk terus memperbaiki bacaan kita, karena ya kita tidak, selama kita hidup tidak akan pernah berhenti belajar, dan ilmu Quran itu sangat luas ya. Dan ilmu tajwid salah satu ulumul Quran yang kita terus harus mempelajari. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang idgham ya, tentang hukum idgham. Mungkin host bisa menampilkan tentang hukum idgham ya. Hukum idgham ini adalah hukum-hukum yang terjadi jika ada dua huruf ya. Jika ada dua huruf yang satu sukun, kemudian yang kedua berharokat dan memungkinkan untuk bersatu, gitu ya. Ini kalau bahasa di sini, materi tentang idgham ini sangat penting mendapat perhatian dari pembaca dan pembelajar Quran. Namun sebelum mempelajari materi ini harus dipastikan sudah memahami betul makhraj dan sifat huruf terlebih dahulu. Ya, kita sudah belajar ya. Sudah makhrajul huruf sudah belajar di mahir pertama, kemudian sifatul huruf sudah belajar di mahir kedua. Nah, ini kunci untuk bisa memahami idgham, hukum-hukum idgham ya, karena ini akan berkaitan erat dengan ini. Kemudian di sini disampaikan idgham bagaimana sudah disinggung di pembahasan sebelumnya, yaitu memasukkan. Namun idgham yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah menggabungkan huruf yang sukun dengan yang berharokat. Jadi ada dua huruf, satu huruf sukun, yang kedua berharokat, kemudian digabungkan. Nah, ini maksudnya idgham. Sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid sejenis huruf yang kedua. Jadi contohnya ta sukun bertemu dengan huruf dal berharokat. Nah, si ta ini dimasukkan ke huruf dal. Ketika sesuatu dimasukkan kepada, contohnya kita memasukkan sendok ke dalam gelasnya yang tidak transparan. Ketika sendok belum dimasukkan akan terlihat sendoknya, tapi ketika dimasukkan ke dalam gelas yang terlihat bukan sendoknya tapi gelasnya. Begitu juga ketika ada huruf sukun, kemudian huruf setelahnya, maka huruf sukun itu melebur menjadi huruf yang setelahnya. Huruf ta sukun, kemudian di depannya huruf dal berharokat. Maka ta ini berubah menjadi huruf setelahnya menjadi dal. Contohnya aqalad, kemudian aqalad Allah. Nanti yang bisa didongkan itu seperti apa kita akan bahas di bawah. Kemudian
kaidah idgham, boleh ini dulu sebentar, yang atas dulu. Di sini ada beberapa macam idgham yang akan kita bahas ya. Ada 3 macam hal yang bisa membuat huruf sukun melebur ke huruf setelahnya. Ada 3 alasan. Yang pertama, alasannya adalah karena huruf yang sukun dengan huruf yang setelahnya itu sama hurufnya. Semisal hurufnya dengan idgham mutamathilain. Kemudian yang kedua, huruf yang pertama dengan huruf yang pertama sukun, kemudian huruf yang kedua berharokat sejenis. Ini biasanya disebut idgham mutajanisain. Kemudian yang ketiga, ada huruf yang sukun dengan huruf yang setelahnya itu berdekatan makhrajnya. Nah, ini juga memungkinkan untuk diubah. Biasanya disebut dalam kaidah tajwid disebut idgham mutaqaribain. Jadi ada 3 macam nanti. Ada idgham mutamathilain, ada idgham mutajanisain, dan ada idgham mutaqaribain. Nah, kita akan bahas rincinya apa sih idgham mutamathilain, apa itu idgham mutajanisain, dan apa itu idgham mutaqaribain. Nah, kalau idgham mutamathilain itu ketika ada 2 huruf yang sejenis satu makhraj dengan satu sifat. Artinya memang hurufnya sama. Makhrajnya sama, sifatnya sama, agak mungkin yang satu makhraj satu sifat itu beda huruf. Karena setiap huruf punya sifat masing-masing walaupun satu makhraj. Ini contohnya, ini ada beberapa huruf ya yang kita contohnya kaf sukun bertemu dengan kaf setelahnya. Ta sukun bertemu dengan ta setelahnya. Ba sukun bertemu dengan ba berharokat setelahnya. Mim sukun bertemu dengan mim berharokat setelahnya. Nun sukun bertemu dengan nun berharokat setelahnya. Waw sukun bertemu dengan waw setelahnya. Nah, ada konsekuensi yang harus terjadi ketika diidghamkan, itu beberapa sifat menjadi hilang. Contohnya, ketika huruf ba bertemu dengan huruf ba sukun bertemu dengan ba berharokat. Nomor 3, aslinya ketika ba sukun itu punya sifat qalqalah. Idhhab bi kitabi. Tapi ketika diidghamkan, qalqalahnya menjadi tidak tampak lagi. Dibacanya idhhab bi kitabi. Idhhab bi kitabi, bukan idhhab bi kitabi, tapi idhhab bi kitabi. Qalqalahnya hilang karena diidghamkan. Begitu juga huruf ta ya, huruf ta yang sifatnya punya sifat hamas, ketika dimasukkan dengan ta lagi, hamasnya tidak terlalu tampak ya. Robihat tija, walaupun tetap karena sifat azimahnya huruf ta itu hamas, tapi tidak selepas ketika disukunkan. Robihat tijaratuhu. Itu huruf kaf. Yudrikum. Nah, kemudian mim sukun bertemu dengan mim. Alaihim kitab. Karena mim sukun bertemu dengan mim itu menjadi mim tasydid, maka hukumnya mirip dengan mim tasydid. Ya, walaupun di sini dinamai idgham mutamathilain, nanti kalau di bab hukum mim sukun itu juga disebut idgham mimi ya, mim sukun bertemu dengan mim. Kalau dilihat dari mim sukunnya itu disebut idgham mimi. Tapi kalau dilihat dari hurufnya sejenis itu disebut idgham mithlain. Jadi bisa dua-duanya disebut, mau idgham mithlain, mau idgham mutamathilain, atau idgham mimi. Khusus untuk mim ini punya banyak nama ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan nun, ini juga termasuk idgham mutamathilain jika dilihat dari sejenis hurufnya. Tapi ketika dilihat nun sukun bertemu dengan nun, itu juga termasuk idgham gunnah. Mana aja yang digunakan. Kemudian yang terakhir, ketika waw sukun bertemu dengan waw ya. Ini
waw sukun waw wa nasr. Waw wa nasr. Waw, ini waw yang pertamanya, waw yang sukunnya dimasukkan ke waw yang berharokat setelahnya. Nah, namun ini biasanya di catatan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika waw sukun bertemu dengan waw itu sering orang tertukar dengan idgham bi gunnah, mensukunkan waw. Kalau ini nggak boleh pakai gunnah. Murni idgham saja tanpa ada gunnah. Wow, benar. Contoh utama selanjutnya idgham mutajanisain, yaitu ketika ada dua huruf satu di bergantian yang Mute Ustaz. Mohon maaf Ustadz, suaranya ke mute. oh iya, tadi belum bersuara ya. Iya. Baik. Ini idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini kita perlu mereview ulang tentang makhrajul huruf ya. Ada beberapa titik yang di situ punya 3 huruf ya. Contohnya tengah lidah. Ada jim, shin, ya. Kemudian ada ujung lidah dengan pangkal gigi. Ada o, dal, ta. Kemudian ada ujung lidah dengan ujung gigi atas. Do, da, ta. Nah, ini ada 3. Kemudian waw, ba, mim. Itu juga satu makhraj ya. Cuma berbeda sifat. Nah, ini ada beberapa pola yang khusus dalam Al-Quran ya. Pola-polanya ini yang pertama ada pola kumpulan huruf to, dal, ta. Nah, ini kalau ada salah satu hurufnya sukun, kemudian huruf setelahnya yang bergandengan ini maka huruf yang pertama harus dimasukkan ke huruf yang kedua. Kemudian boleh digeser. Ini ada jumlah huruf idgham mutajanisain ada 8 yang dibagi menjadi 3 makhraj ya. Berarti kumpulan huruf to, dal, ta. Ini contohnya ya. Di contohnya yang kumpulan huruf to, dal, ta. Nah, ini contohnya adalah yang pertama ketika tak sukun bertemu dengan dal. Tak sukun bertemu dengan dal. Tak dengan dal itu satu makhraj, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi. Tapi sifatnya berbeda. Kalau kita lihat dari sisi hamas jahar, huruf ta hamas, dal jahar. Dari isti'ala, istifal, sama-sama istifal sama. Kemudian dari itbaq dan ismat, dari infitah dan itbaq, nah, itu sama-sama infitah. Kemudian dari ismat dan idlaq, ismat dua-duanya. Kemudian satu lagi hamas jahar, syiddah dan rokhwah, dia sama-sama syiddah. Sama-sama syiddah. Yang membedakan antara huruf ta dan dal itu hamasnya. Hamas dan jaharnya.
huruf ta hamas, huruf dal jahar. Satu aja sifatnya, yang lainnya sama. Nah, ketika ada huruf ta sukun, kemudian dal setelahnya, maka huruf ta ini harus dimasukkan huruf dal setelahnya, artinya ta-nya berubah menjadi dal. Surat Yunus ayat 89. Kalau belum diidghamkan dibacanya ujibat, ujibat hamas, ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma. Diidghamkan, maka huruf ta ini sifat hamasnya menjadi hilang dan hurufnya berubah menjadi dal. Ujibat da'watukuma, langsung huruf dal. Ujibat da'watukuma. Begitu juga yang contoh kedua dari athqalat da'awallah, huruf tak sukunnya dirubah menjadi dal, athqalat da'awallah. Gitu ya. Kemudian model selanjutnya adalah ketika huruf ta bertemu dengan to. Huruf ta dengan to itu di sisi hamas jahar berbeda. Ta hamas, to jahar. Kemudian dari isti'ala istifal, yang satu istifal, to-nya isti'ala. Kemudian dari infitah dan itbaq, huruf ta infitah, huruf to itbaq. Kemudian dari sisi idlaq dan ismat, huruf jahar ya. Dari sisi idlaq dan ismat termasuk ismat ya. Kemudian dari sisi syiddah dan rokhawah termasuk syiddah. Yang membedakan adalah di hamas jahar, kemudian isti'ala, istifal, infitah. Ada 3 sifat yang berbeda antara ta dan to. Empat berbedanya, huruf to itu punya sifat qalqalah, tidak punya sifat. Nah, ini juga sama, ketika ada huruf ta sukun setelahnya huruf to, maka huruf ta ini harus berubah menjadi huruf to. Huruf ta itu punya sifat istifal, maka ketika diidghamkan huruf ta ini berubah to. Contoh, idhammat, tipis ya, idhammat ta'ifatan, idhammat tipis, idhammat ta'ifatan, o-nya tebal. Ketika terjadi seperti ini, maka huruf ta harus diidghamkan ke huruf to, berubah menjadi to. Idhammat, langsung to tebal. Idhammat ta'ifat, idhammat, langsung tebal. Idhammat ta'ifatan. Itu juga contoh yang sampingnya. Qalat to, langsung ke to, wa id qalat ta'ifatun. Model yang kedua. Kemudian model yang ketiga yang terjadi dalam Al-Quran itu ketika huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Ini juga sama. Huruf dal yang tidak punya sifat hamas itu berubah menjadi huruf ta. Yang tadinya qalqalah karena melebur dengan ta. Aslinya kalau sesuai kaidah biasa itu dibaca wa qad tabayyana lakum. Wa qad tabayyana lakum. Dalnya diqalqalahkan. Tapi karena ini kasusnya harus diidghamkan, bacanya wa qad tabayyana lakum. Masuk huruf ta. Begitu juga huruf yang contoh sampingnya. Laqad langsung ke ta. Laqad tabayyanakum. Selanjutnya, model yang keempat adalah ketika huruf to sukun bertemu dengan ta berharokat. Ini juga sama, harus diidghamkan ya. Huruf to sukun diidghamkan ke ta berharokat. Cuma di sini ada beda nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatannya ketika ada idgham huruf to ke huruf ta, sifat tebalnya tidak hilang. Sifat tebal dari to itu tidak hilang. Berbeda dengan tadi, sifatnya semua melebur. Kalau ini tidak melebur sepenuhnya. Qalqalahnya emang melebur, tapi tebalnya tidak boleh hilang. Contoh, la im basau, tebalkan, basau. La im basau,
Tebalkan. La in basata. Yang hilang hanya qalqalahnya. Tebalnya, isti'alanya, itbaqnya tetap. La in basata. Ahautu bima lam tuhit bih. Ini ada catatannya. Khusus untuk idgham to dan ta, idghamnya tidak sempurna atau naqis, tebalnya to tetap dipertahankan agar tetap akan tetapi tidak ada qalqalah. Nah, ini. Jadi 4 ya. Dari kumpulan ujung lidah dengan pangkal gigi ada 4 jenis idgham mutajanisain ya. Oke, selanjutnya boleh digeser ke bawah. Nah, selanjutnya rumpun dari makhraj dha, dal, ta. Ujung lidah ke ujung lidah ke ujung gigi atas. Ujung lidah ke ujung gigi atas. Nah, di sini makhraj di sini ada 3. Ada 3 ya. Ini juga sama ya kasusnya. Contohnya ya, huruf lo sukun bertemu dengan huruf dal. Ini terbalik, mohon maaf ya. Ini terbalik. Huruf dzal sukun bertemu dengan huruf dha ya. Huruf dzal itu punya sifat jahar. Ini saya ingatkan, huruf dzal itu punya sifat jahar, bukan hams ya. Hams itu nafasnya keluar. Kalau jahar nafasnya tidak keluar. Nah, ini kemudian yang ya begitu bagus ditulis lagi. Oke. Huruf dzal sukun bertemu dengan dha ya. Ini huruf dzal punya sifat tipis istifal, dha-nya punya sifat isti'ala. Dzal punya sifat infitah, dha punya sifat nah, dzalnya berubah menjadi huruf dha sempurna. Contoh, walau annahum langsung ke dha. Walau annahum yawalamu, bukan iz, walamu, tapi langsung ke dha tebal. Walamu anfusahum. Oke. Selanjutnya ketika huruf ini juga bertukar, ini cara penulisannya ya. Huruf ta bertemu dengan huruf dal. Ya, dengan yang ditulis. Huruf ta bertemu dengan huruf dal. Sifatnya ini dari sisi hamas jahar berbeda ya. Huruf ta jahar, huruf ta hamas. Kemudian isti'ala istifal sama-sama istifal. Infitah itbaq sama-sama infitah. Kemudian syiddah dan rokhwah sama-sama rokhwah. Yang membedakan antara hanya hamas, yang hamas dan jaharnya. Nah, ini ketika diidghamkan, hamasnya hilang dan berlembur menjadi huruf dal. Biasanya kalau tidak diidghamkan itu bacanya autat ruku yalhath dzalik. Yalhath, lepaskan nafasnya, yalhath dzalik. Tapi karena ini harus diidghamkan, maka hamasnya menjadi hilang. Autat ruku yalhath, langsung yalhath dzalik, langsung ke huruf dzal tanpa ada hamas lagi. Autat ruku yalhath dzalik. Baik ya, itu sudah 6 berarti ya. Huruf dha delta tadi ada 4, kemudian ini ada 2, 6. Selanjutnya boleh dilanjut. Rumpun yang terjadi di makhraj ba dan mim. Ya. Makhraj ba dan mim ya, sama-sama keluar dari dua dan mim. Yang membedakan hamas jahar sama-sama jahar. Isti'anah
isti'ala, istifham sama istifham. Kemudian infitah dan itbaq sama-sama infitah. Kemudian idlaq dan ismat sama-sama ismat. Kemudian bukan jahar, syiddah. Ini beda ya. Syiddah dan rokhwahnya, kalau ba itu syiddah, mim itu termasuk yang tawassut. Ada dua berarti. Ba dan mim itu punya sifat dua beda. Yang kedua di bab syiddahnya. Nah, ketika ada huruf ba sukun bertemu dengan pun punya perbedaan dua sifat, harus tetap diidghamkan. Huruf ba yang tadinya qalqalah lebur jadi tidak ada qalqalah. Ya bunayyal kam ma'ana, ya bu, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita ini aja. Idgham. Nah, ini udah selesai ya, idgham yang sejenis sudah selesai, ada 7 macam. Kemudian selanjutnya ada idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini dari sisi makhrajnya aja beda. Tapi makhrajnya berdekatan, seperti huruf lam dan ro. Huruf lam itu keluarnya dari sini ya, dari ujung, ini kan dari sini ya, huruf lam itu dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Dari ujung sisi lidah sampai ujung lidah panjang sini. La. Sedangkan huruf ro itu ujungnya di sini. Jadi agak beda ya. La dengan ro. Nah, di sini kalau nun dan lam, nah itu kan satu makhraj ya, bisa langsung masuk. Kalau nun ketika nun awalnya, kemudian lam atau ro itu langsung masuk. Itu masuknya nanti idgham bila gunnah. Hari ini lam sukun bertemu dengan ro, beda makhraj tapi berdekatan. Ini juga harus diidghamkan. Contoh, waqul rabbi, harus aslinya waqul rabbi, tapi diidghamkan waqul rabbi adkhilni, faqul rabbukum, waqul rabbirhamma. Oke, yang terakhir ketika ada huruf of dan kaf ya. Of sukun dan kafnya berharokat. Nah, ini yang membedakan antara huruf of dan kaf, beda makhraj. Yang pertama pangkat lidah bertemu dengan langit-langit daging. Huruf kaf itu pangkat lidah berkontraksi dengan Masalah jaringan sepertinya Bunda Nok. Keluar ya? Ya. Sudah hampir selesai ya sebetulnya ya. Saya siapkan Ustazah Robiah, siap-siap. Berarti materinya untuk di breakout room apa dilangsungin untuk latihan 9-nya, Bu? Apa gimana? Ya, Terserah ustazahnya. Oh, cuma ada Ustazah Robiah, saya lihat. Iya Umi, Afwan ini Ustazah Kasni anaknya sedang sakit dan Ustazah Silvi ada halakoh. Jadi mungkin sampai jam 9 aja, nanti terakhirnya bareng Ustazah Robiah aja. Ustazah kembali lagi nih. Silahkan dilanjut. Ya, baik-baik. Nah, kemana? Di mana?
Ada itu ada. Ustadz masih ke-mute itunya. Mic-nya. Oh, layarnya juga ditutup. Oh, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, ibu-ibu. Nggak apa-apa, Ustadz. Ibu, ini punten satu lagi nih makhraj yang terakhir. Iya. Ada satu nih untuk yang huruf qaf dan kaf ini ada ulama berpendapat ya. Ada karena qaf dan kaf ini ada satunya tebal dan satunya tipis. Ada yang mengatakan dibaca langsung ke kaf. Lam nakhluqkum. Qafnya langsung hilang. Yang berpendapat ini qaf ini punya tebal, boleh kalah dengan kaf. Kepalanya hilang boleh, tapi tebalnya nggak boleh hilang. Maka dibacanya nakhluqkum. Nah, seperti itu. Sudah selesai mungkin ibu-ibu. Selanjutnya silahkan ditalakikan ke ustadzah dan ustadz masing-masing. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustadz. Assalamualaikum. Baik, untuk selanjutnya kita ke breakout room. Sepertinya hanya ada Ustazah Robiah, jadi semua di ruang utama aja, Bunda Ira. Oh. Ya. Ya. Cukup mungkin ya dari saya. Saya mohon pamit. Oh, Boleh? iya, iya. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Neng Ustazah Robiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah. Bentar ya, Ibu. Ya, untuk sekarang, insya Allah langsung talaki aja ya, Ibu ya. Ya Ustazah. Iya Ustazah. Ya, qadarullah, Ustazah Kasni, mohon doanya ya. Anaknya sedang sakit, sudah mau 1 pekan. Jadi belum bisa bergabung, Ibu. Semoga lekas sembuh syafaqillah. Sembuh. Amin, amin. Mungkin untuk talakinya, gimana Ibu, dilanjutkan saja yang Terserah Ustazah mau yang di latihan atau itu aja yang kemarin dilanjutin surah pendeknya. dilanjutin aja ya Ibu ya, juz 30 Iya. di surat apa? Sekarang Al-Humazah mungkin kalau mau dilanjutin. Humazah. Ya. Ya, Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya, baru nanti satu-satu ditalaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likumazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah.
allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Silahkan Ibu untuk kita lakukan ya bacaannya. Ibu Nanan Rosmiati, silahkan. Ya, silahkan Ibu Nanan. Ibu Nanan, silahkan. Atau Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila. Ibu Anida. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Isinya. Ya, Masya Allah. Untuk Ibu Anida ya, bacaannya sudah alhamdulillah ya, cukup baik. Makhrijul hurufnya sudah cukup baik juga. Begitupun dengan praktek ya yang sudah tadi dipelajari. Di sana ada salah satu hukum ya. Ketika mim dengan mim sukun ketemu dengan mim hidup ya. Tadi apa Ibu hukumnya? Idgham mimin apa? Ya, idgham mimi ya. Mimi. Idgham utama Silai. ya. Itu salah satu contohnya ya. Iya, Ustazah. Boleh Ibu yang lainnya. Ahi Muhammad Abdul Aziz, silakan. Ahi Muhammad Abdul Aziz. Atau Ahi Muhammad Rosid, silakan. Gak ada juga. Ibu Fitriani, silakan. Ya Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Ya Ustazah, koreksinya Ustazah. Masya Allah ya, untuk Ibu Fitriani bacanya juga sudah cukup baik ya. Namun perlu diperhatikan lagi ya, ketika ada huruf ta dan dengan huruf to ya berdekatan, maka jangan sampai huruf yang sebelumnya itu dibaca tebal juga ya, karena huruf to itu dibacanya tebal ya, sedangkan huruf ta ini dibaca tipis ya, istifal. Jadi yang ditebalkannya itu huruf to-nya saja. Cukup Iya, Ustazah. kehati-hatian saja Ibu ketika membacanya. Itu saja Iya, Ibu. Ustazah. Syukran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Nanan Rosmiati, silahkan. Ada Ibu Yulia Yahya, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna maluhu dah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Gimana Ustazah? Leksinya? Untuk Ibu, koreksinya tadi di ayat ketiga ya. Iya. Mungkin keliru di harokatnya. Yahsabu annama lahu. Harusnya la ya, bukan lu. Tadi Ibu membacanya annama luhu. Ya, itu yang pertama. Kemudian Oh iya. Kemudian yang kedua ada di ayat ke-7 ya, huruf tali'u. U-nya itu tadi terdengar panjang ya, seharusnya dibaca pendek. Kemudian di ayat ke-8, innaha 'alaihim muqsadah ya, di sana ada hamzah. Tidak dibaca muqsadah ya, tapi muqsadah. Di sana ada hamzah yang sukun ya. Itu saja Ibu koreksinya. Makasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada beberapa Ikhwan ini, silakan kalau ada yang mencoba.
Silahkan yang Ikhwan. Nggak ada. Kalau nggak ada, selanjutnya Ibu Prapti. Silahkan. Baik, Bunda Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Koreksinya Ustazah. Ya, untuk Ibu tadi ya di lafaz a'udzu langsung ya, tidak a'udzu tapi a'udzu billah ya. Tadi Ibu hafalkannya ini ya. Kemudian tadi di ayat ke-7 ya, allati taqli'u ya. Di sana ada huruf ta dan kemudian huruf to ya, maka huruf ta-nya harus dibaca tipis, kemudian to-nya dibaca tebal ya. Kemudian satu lagi di ayat ke-8 ya, sama tadi innaha 'alaihim muqsadah ya, ada huruf hamzahnya yang sukun ya. Jadi tidak dibaca muqsadah ya, tapi muqsadah. Ya, itu saja Ibu koreksi. Ya, baik Ustazah. Ustazah. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Nani Jahra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustazah, campur ngantuk tadi. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ibu Nani ya, di awal-awal matobinya sudah bagus ya, di ayun 2 harokat. Tapi ketika di ayat 7, 8, 9 ya, allati talqa itu dibaca 2 harokat ya Ibu matnya, kemudian ha innaha, kemudian fi amadin ya. Di 3 ayat terakhir aja Ibu di madnya kepanjangan. Saja Ibu koreksinya. Selanjutnya Ibu Ibu Afika.
Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ustazah. Gimana Ustazah? Ya, untuk Ibu koreksinya sama ya, di madnya belum konsisten seperti misalkan di ayat keempat ya. Kalla itu seharusnya dibaca 2 harokat ya. Kemudian di ayat ke-6, di ayat ke-8 sama ya. Matobi'inya dibaca 2, ayunkan saja misalkan kalla la yumbazanna fil hutamah ya, seperti itu Ibu. Ya, Di makasih madnya Ustazah. saja. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bunda yang jumnya atas nama Muhammad Rosid, silakan. Ya, silakan Bunda. Terima kasih Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amatin mumaddadah. Ibu ya koreksinya. Tadi di huruf ta-nya ya kurang, karena huruf ta ini memiliki salah satunya hamas ya, maka harus dihamaskan. Allati tattali'u. Jadi ketika membacakan huruf-huruf hamas gitu ya, terasa ketika misalkan fa ya, ada udaranya misalkan ya, fa kemudian ta gitu ya. Nanti bisa berlatih ya cara mempraktikkan dari sifat itu ya. Di sini ada huruf fa ya di surat Al-Humazah ini, kemudian huruf ta, huruf ha juga ya. Itu termasuk salah satu sifat hamas. Itu saja Ibu koreksinya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah Ustadzah, karena waktunya sudah lebih dari jam 9, mungkin untuk talaki hari ini tidak semua kebagian, mungkin yang lain mudah-mudahan minggu depan bisa talaki
acara berikutnya saya serahkan kembali kepada Bunda Anong. Silakan. Baik. Jazakillah khair untuk semuanya. Jazakillah khair Ustazah atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya mohon Ustazah untuk membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya. Silakan Ustazah. Ya, mari di malam hari ini ya, semoga yang sudah kebagian Allah catat gitu ya dengan pahala gitu ya, dengan dibacakannya satu surat Al-Humazah. Begitupun dengan yang belum gitu ya, karena menyimak atau misalkan mendengarkan gitu ya, insya Allah mendapatkan pahala juga gitu ya dari saudara-saudara kita yang sudah membacakan di surat Al-Humazah ini. Semoga di pekan selanjutnya ya kita bisa istiqomah gitu ya ketika membacakan ayat-ayat yang tadi ya sudah dicontohkan. Untuk malam hari ini mohon maaf ya jika banyak kekurangan dari diri saya pribadi. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair Neng Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Semoga sehat selalu Ustazah. Amin. Dairah, Bunda Anke. Jazakumullah khair semua ya para admin, طلع para panitia. البدر علينا من ثنيات الوداع